وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين معاشر المسلمات pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita kedatangan seorang syekh. Beliau adalah Syekh Lafi bin Yusuf bin Lafi Syaqarat. Beliau merupakan salah seorang pengajar di Markaz Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan beliau merupakan salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan bisa dikatakan beliau adalah seorang murid senior dari Syekh. Mudah-mudahan apa nanti akan beliau sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa meningkatkan ketakwaan kita dan bisa menjadi timbangan kita kelak di akhirat. Wal'an natrukul majal li fadilati syekhina Lafi bin Yusuf Asy-Syaqarat falyatafaddal mashkuran majura. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشكركم حقيقة على حضوركم واستقبالكم لي وإتاحتكم الفرصة لي أن أتكلم فيكم. Hadir di sini dan yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan muhadharahnya. وأنا ألاحظ في الحضور الطيب أن هناك صغار في السن أو شباب صغار وهناك من الكبار، فنريد أن نتكلم بشيء يناسب الجميع إن شاء الله. Saya melihat para jemaah yang hadir sebagian adalah anak muda yang masih remaja dan sebagian orang tua, dan beliau akan bicara nanti yang bicara yang akan mencakup untuk yang tua dan yang remaja. وسأتكلم في مسألة يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويعتقدها. Dan beliau akan bicara tentang sebuah masalah yang wajib dan harus diketahui oleh seorang muslim dan wajib untuk diimaninya. هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا. Permasalahan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. إذا نحن لم نخرج من الأرض وحدنا أو من الهواء وحدنا، إنما خلقنا الله سبحانه وتعالى. Jadi adanya kita di permukaan bumi ini bukan dengan sendirinya, tetapi adanya kita di permukaan bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. إذا نحن مخلوقون وهناك خالق أوجدنا وخلقنا. Jadi kita adalah seorang makhluk, seorang hamba, dan ada Allah yang mencipta, yang menciptakan kita. تعالى هو الخالق لنا كثيرة جدا في القرآن الكريم. دليل وتعالى قال الله خالق كل شيء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala lah pencipta segala sesuatu. ونحن ولله الحمد شيء أم أننا معدومين غير موجودين. Dan kita termasuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini. إذا نحن موجودون، إذا نحن شيء خلقنا الله سبحانه وتعالى. Jadi kita adalah termasuk sesuatu yang difirman Allah Subhanahu wa taala tadi, yang Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya. والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. وربنا أيضا يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguh telah kami ciptakan manusia dari
sulbi, ya, dari tanah. وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. لو قال قائل اثبت لي بالعقل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني. Ketika ada yang bertanya kepada kita, coba buktikan secara logika bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. فنقول الأمر سهل. Maka kita jawab sangatlah mudah. Jawabannya sangatlah mudah. الكل يعلم أننا قبل أن نوجد كنا غير موجودين. Karena semua kita tahu sebelum kita diciptakan kita tidak ada. وربنا عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah telah datang kepada manusia suatu masa yang mana sebelum itu mereka tidak ada. فهل يمكن لشيء غير موجود أن يوجد نفسه وهو غير موجود؟ Apakah mungkin sesuatu yang tidak ada, yang dia belum ada dan dia bisa mengadakan dirinya sendiri? فإذا كان غير موجود فكيف سيوجد نفسه أو يوجد غيره؟ Apabila dia belum ada, bagaimana mungkin dia bisa mengadakan dirinya sendiri atau mengadakan orang lain? إذا لابد أن يكون له موجد أو خالق أوجده. Maka pasti harus di sana ada yang menciptakannya. فلذلك يمكن أن نقول كل مخلوق لابد أن يكون له خالق. Oleh karena itu sangat mungkin, ya, sangat bisa kita katakan tidak mungkin suatu makhluk kecuali di sana ada seorang khalik pencipta. كذلك نرى هذا الكون العظيم كيف أنه متناسق ومنتظم في خلقه. Dan kita bisa juga lihat bumi yang terhampar luas ini, planet yang begitu besar ini, tidak mungkin dia dengan adanya sendiri kecuali di sana ada yang mengaturnya, di sana ada yang menciptakannya. فنرى أن هذا الكون يمشي بنظام دقيق. Dan kita lihat bumi ini, ya, berjalan dengan teratur. فيقول مثلا أذكر مثالا واحدا فقط لو أن الشمس اقتربت منا كيلو متر واحد لاحترقت الأرض جميعا. Ya. Dan contohnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu mendekat kepada kita sekilo saja, maka akan terbakar apa yang ada di permukaan bumi ini. فهل يعقل أن الشمس خلقت نفسها وبقيت تدور حول الأرض بنظام على مدار ملايين السنين دون أن تقترب أو تبتعد؟ Apakah mungkin, ya, matahari menciptakan dirinya sendiri tanpa ada yang mengaturnya jauh dan mendekatnya dia ke permukaan bumi? وهل يعقل أن المطر يتكون وحده وينزل ثم بعد ذلك يتبخر دون أن يكون هناك خالق له؟ Apakah mungkin air hujan turun dengan sendirinya dan dia menyebar di permukaan bumi tanpa di sana ada yang mengaturnya dan menciptakannya? إذن هذا النظام الدقيق والمنظم لهذا الكون يدل على أنه لا يمكن إلا أن يكون له خالق عالم قادر أوجده. Dan manajemen yang begitu rapi ini, ya, segala sesuatu yang ada mengaturnya tidak mungkin terjadi sendirinya tanpa di sana ada yang mengatur, tanpa di sana ada yang menciptakannya. وأذكر لكم قصة صحابي جليل لما سمع الآية الكريمة التي فيها المعنى الذي ذكرته أنا قبل قليل. Dan beliau akan menyebutkan kisah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. يعني أقول فكرة أن الإنسان لا يمكن أن يوجد نفسه ولا بد أن يوجده الله سبحانه وتعالى أشار الله عز وجل إليها في القرآن. Ya, yaitu kisah bahwasanya seorang manusia tidak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin bisa menciptakan orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam Al-Qur'anul Karim. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم كمل أكمل أم هم الخالقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?
Apakah mereka diciptakan ya tanpa penciptanya atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? فهل يستطيع أحد أن يقول أنه خلق نفسه؟ Apakah mungkin ya? Apakah bisa ada yang bisa membenarkan bahwasanya ketika ada yang mengatakan dia telah menciptakan dirinya sendiri? لا. هل يستطيع أحد أن يقول ذلك؟ Apakah ada yang bisa mengatakan demikian? ما رأيكم؟ Akan tetapi apa yang bisa dia katakan? لا يمكن أن يقول هذا، أليس كذلك؟ Jawabannya tidak mungkin dia bisa mengatakan ini. فلما سمع الصحابي جبير ابن مطعم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة المغرب يقرأ في صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Ketika seorang sahabat yang mulia Jubair ibn Mut'im mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib membaca surat Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ayat yang kita baca tadi. وكان يومها مشركا. Ketika itu beliau dalam keadaan musyrik, belum lagi masuk Islam. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية قال قد كان قلبي أن يطير. Ketika beliau mendengarkan ayat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau mengatakan apa? Sampai-sampai hatiku atau jantungku terbang atau copot. لأنه لا يمكن للإنسان أن يخلق نفسه ولا يمكن أن يوجد وحده دون شيء. Karena apa? Karena tidak mungkin seseorang bisa menciptakan dirinya sendiri. فكاد قلبه أن يطير. لما؟ لأن هذا المعنى العظيم وقع في قلبه فكان سببا في إيمانه. Ya. Oleh karena itu makanya Jubair mengatakan hatinya atau jantungnya sampai hampir copot, terbang, ya. Karena beliau sadar karena tidak mungkin ya sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan ini menjadi penyebab beliau masuk Islam. إذن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا، أليس كذلك؟ Oleh karena itu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta kita. وسمعنا الآيات التي فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. Dan kita juga telah mendengarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta kita. وعرفنا كيف أن العقل يثبت أن الله هو الخالق. Dan kita juga telah tahu tadi ya, akal juga menetapkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. فبما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا إذن هو الذي رزقنا سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta kita, maka Dia jugalah yang akan memberikan rezeki kepada kita. ولو بحثنا في القرآن لوجدنا آيات كثيرة فيها أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. Ya. Apabila kita membuka Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya, kita akan dapatkan begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya Allah lah yang Maha pemberi rezeki. منها قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha pemberi rezeki dan Maha yang memiliki kekuatan. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للكفار قل من يرزقكم من السماء والأرض. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan nabinya ya bertanya kepada orang-orang kufar, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki untuk kalian, baik rezeki yang datang dari langit maupun rezeki yang datang dari bumi. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Siapa yang memberikan atau yang memiliki pendengaran, memberikan pendengaran dan penglihatan. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan, menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Dan siapa yang mengatur ini semua, urusan ini semua? فما جواب هذه الأربعة؟ يرزقكم، يملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. هذه الأمور الأربعة ما جوابها؟ Perkara yang 4 yang kita sebutkan tadi, apa jawabannya? Ya, siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan?
siapa yang menghidupkan, mematikan, ya, siapa yang mengatur ini semua? Ya, apa jawaban ini semua? من يكمل الآية فسيقولون. Siapa yang bisa menyempurnakan ayat ini? Jawabannya adalah mereka menjawab. فما الجواب؟ فسيقولون الله. Mereka menjawab yang melakukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. فما دام أنكم تؤمنون أن الله هو الخالق هو الرازق فلماذا لا تعبدونه يا كفار؟ Ketika kalian tahu bahwasanya Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan, kenapa kalian tidak menyembahnya wahai orang-orang kafir? فقال الله سبحانه وتعالى فقل أفلا تتقون أي أفلا تؤمنون. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan faqul afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mengimaninya? إذا كان العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم مشركون يؤمنون بأن الله هو الرازق والمحيي والمميت والذي يدبر الأمر. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab, ya, mereka mengimani bahwasanya Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. فكأن الله يقول لهم ما دمتم أنكم تؤمنون أن الله هو الرازق إذن يجب عليكم ألا تشركوا في عبادته أحدا. Ya. Oleh karena itu, apabila kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi rizki, maka wajib bagi kalian untuk tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. وأنه هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya lah yang berhak untuk diibadati. فبما أنه لا خالق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله. Ya. Karena apabila tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada juga yang berhak untuk diibadati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. وأول فعل أمر جاء في القرآن في سورة البقرة أتدرون ما هو؟ Dan perintah pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? ما هي الآية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Ya. Perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, ibadatilah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. إذا لماذا نعبده؟ لأنه ربكم. لماذا تعبدونه؟ لأنه ربكم. اعبدوا ربكم لماذا؟ الذي خلقكم. فلأنه خلقكم إذا اعبدوه. Kenapa kalian menyembahnya? Ya, karena dialah yang telah menciptakan kalian. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah dia yang telah menciptakan kalian. Dia telah menciptakan kalian. Kenapa kalian diperintahkan menyembahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a. Yang telah, ya, lanjutan dari ayatnya, yang telah menjadikan bumi terhampar bagi kalian dan menjadikan langit sebagai atap. Idzan li'annahu khalaqakum walladzina min qablikum wa li'annahu ja'ala lakum al-ardha bifirashan was-samaa'a binaa'a. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang telah menjadikan bumi ini terhampar luas dan menjadikan langit sebagai atapnya. Idzan yajib 'alaikum an ta'buduh. Oleh karena itu wajib bagi kita, bagi kalian, kata beliau, untuk menyembahnya. Wa madza dzakkarahum Allah 'azza wa jalla aidan fil ayah? Wa bimadza dzakkarahum aidan? Dan dengan apa juga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan mereka dalam ayat ini? الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kita, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Allah Subhanahu wa taala yang telah ciptakan, jadikan bumi terhampar luas bagi kalian, dan Allah jadikan langit sebagai atapnya, dan Allah turunkan, keluarkan bagi kalian rizki dari berbagai macam bentuk buah-buahan.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Kemudian lanjutan dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan pernah kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu sedang kalian mengetahui ini semua. فهل هناك أحد خلقكم معه؟ لا. هل هناك من أنزل من السماء ماء لكم؟ لا. جعل الأرض فراشا لا. وخلق الذين من قبلكم؟ لا. إذا لماذا تعبدون غيره؟ إذا كان لا يفعل هذه الأشياء كلها إلا الله فلماذا تعبدون معه غيره؟ Apakah ada di sana yang menciptakan kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Apakah ada di sana yang menurunkan air dari langit bersama Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, kenapa ada sebagian orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan itu dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? هل كلامي واضح في الآية الكريمة كيف أنه يجب على الإنسان أن يعبد الله وحده لأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى؟ Apakah penjelasan beliau jelas bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penciptaan kita, pencipta kita. ولو قال قائل ما الدليل من العقل على أن الله عز وجل هو الذي رزقنا؟ Kalau ada yang mengatakan apa yang bisa membuktikan ya kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pemberi rizki bagi kita. فنقول هل يمكن للإنسان أن يعيش بدون طعام وشراب؟ Jawabannya, apakah mungkin ya bagi kita untuk bisa melangsungkan kehidupan di permukaan bumi ini tanpa makanan dan tanpa minum? إذن هو يحتاج إلى الطعام والشراب. Jawabannya tentu tidak, karena kita butuh kepada makanan dan minuman. فمن الذي يرزقه هذا الطعام وهذا الشراب؟ Dan siapa yang memberikan rizki berupa makanan dan minuman ini? قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون؟ Dan أفرأيتم ما تحرثون؟ Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitum ma tahruthun? Apakah kalian أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ Ya. Apakah kalian melihat yang telah kalian usahakan, apa yang kalian tanam? Apakah kami yang memberikannya, menghidupkannya, menumbuhkannya? Apakah kalian sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala. الشباب هذول الصندوق هذا شوشني بصراحة. يا بيسمعوا يا ما يخرجوا لأن الحركة هاي بتشوش. Kata beliau banyak gerakan, ada yang jalan keluar masuk banyak gerakan, kata beliau sangat mengganggu beliau. Ya, ada dua pilihan, bisa duduk dengan tenang atau memang keluar, kata beliau. Barakallahu fiikum. والكلام مع بعضهم بعضا أيضا يشوش. Karena ini butuh fokus dan nggak bisa ada gangguan. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ Apakah kalian melihat apa yang telah kalian usahakan, apa yang kalian tanam? Apakah benih-benih tersebut kalian sendiri yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Kata Allah Subhanahu wa taala. هل يستطيع الإنسان وحده أن ينبت هذه النبتة؟ Apakah sendirinya manusia bisa menumbuhkan benih atau yang ditanam tadi? هل يمكن؟ Apakah mungkin? ثم قال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي الغيوم يعني أم نحن المنزلون؟ Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, tidakkah kalian juga perhatikan dan lihat air yang kalian minum? Apakah kami yang menurunkannya atau kalian sendiri yang menurunkan air tersebut? فإذا الزرع الذي نأكله والشراب الذي نشربه من الذي رزقنا إياه؟ Jadi tumbuh-tumbuhan yang kita makan, air yang kita minum, siapa yang memberikannya kepada kita? Allah. إذن العقل يدل على أنه لابد أن يكون هناك رازق لنبقى أحياء وإلا نمتنا من الجوع والعطش. Oleh karena itu, logika yang sehat membuktikan bahwasanya kita membutuhkan makan dan minum, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita, maka kita akan mati. ويعترف أن هذا الشراب وهذا الطعام لا يستطيع أن يصنعه من نفسه إذا لم يعطيه الله إياه. Oleh karena itu dia harus mengakui bahwasanya minuman dan makan ini tidak bisa dia mendapatkannya sendiri, ya,
kecuali semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya. أنتم الحمد لله تعيشون في بلاد كثيرة الأمطار. Ya. Kita sekarang, antum sekarang hidup di negeri yang sering hujan. لكن هناك بلاد أخرى الأمطار فيها قليلة. Di sana ada negeri-negeri atau negara-negara yang hujan sangat jarang turun. وأحيانا في هناك بلاد أمطارها متوسطة كالبلد التي أعيش فيها. Ada sebagian negara juga atau negeri yang tingkat turun hujan di negeri tersebut sedang, seperti negara yang beliau tinggal di negara tersebut. فعندما يتأخر نزول المطر في تلك البلاد تجد أصحابها إيش خائفون. Nah, makanya kita dapatkan di negeri-negeri yang jarang turun hujan, ketika turun hujan tidak pernah dan tidak turun-turun, mereka khawatir. ويخافون أن لا ينزل المطر فيصيبهم الجفاف. Dan mereka khawatir dan sangat takut apabila hujan tidak tumbuh, maka mereka akan ditimpa dengan kekeringan. فتموت الحيوانات ولا ينبت الزرع. Dan binatang-binatang atau hewan-hewan peliharaan mati dan tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa tumbuh. فهل هناك أحد يستطيع أن يقول لهم أنا سآتيكم بهذا الماء وأنزله من السماء؟ Apakah ya ketika keadaan seperti ini ada yang bisa berani mengatakan aku akan bawa air, akan turunkan air langsung dari langit? أم الكل يقف عاجزا؟ Atau semuanya berserah diri, ya, tidak sanggup mengatakan perkataan yang tadi. حتى العلماء والأغنياء والحكام والرؤساء كلهم يقفوا عاجزين إذا لم ينزل المطر. Ya, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Baik seorang ulama, ya, pemimpin, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang kaya, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa ketika hujan tidak turun. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا أليس كذلك؟ Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya lah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Bukankah demikian? ولم يتركنا سبحانه وتعالى هملا أي هكذا ضائعين. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan kita atau tidak ciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia, ditinggalkan begitu saja, tidak. أي نفعل ما نشاء ونترك ما نشاء كما يريد كل إنسان منا على مزاجه. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan kita melakukan apa yang kita inginkan, ya, mengucapkan apa yang kita inginkan, ya, semua kembali kepada kemauan masing-masing, tidak. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. Maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan beliau bacakan. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian sia-sia tanpa tujuan dan maksud? وأنكم إلينا لا ترجعون. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. Maka maha tinggilah Allah Subhanahu wa taala, sang raja yang benar, ya, tidak ada sembahan yang berhak diibadati kecuali Dia. هل يعقل أننا خلقنا عبثا متروكين لا نؤمر ولا ننهى؟ Apakah ada yang mengira bahwasanya kita diciptakan sia-sia, ya, tanpa ada tujuan dan maksud, tanpa ada, ya, perintah dan larangan di sana? واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. Maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja? ألم يكن نطفة من مني يمنى. Bukankah sebelumnya asalnya dia adalah setetes air mani? ثم كان علقة فخلق فسوى. Kemudian setelah itu prosesnya dia menjadi segumpal darah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bukankah yang menciptakan proses ini, air mani, segumpal darah dan daging, dia sanggup untuk menghidupkan yang telah mati? اسمع إلى أول الآية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هكذا يعيش كما يشاء. Maka renungkan dan perhatikan ayat yang pertama tadi. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dan menyangka bahwasanya dia diciptakan begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan? هل الآيات التي قرأتها واضحة لكم؟ Apakah ayat yang beliau baca ini jelas bagi kita semua?
Apakah jelas? وكذلك العقل السليم يؤكد على أن الإنسان لم يترك هملا. Dan logika yang sehat, akal yang sehat ya juga tidak menerima bahwasanya kita diciptakan tanpa tujuan dan maksud. لو كان إنسان لا يؤمن بالقرآن Apabila ada seseorang yang tidak beriman kepada Al-Quran, وقال لك اثبت لي أنني لم أترك هملا هكذا. ya, dan dia mengatakan kepada kita karena dia tidak beriman kepada Al-Quran, buktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk ya begitu saja. Buktikan secara akal katanya mungkin. فنقول هل يعقل أن الله يخلقنا ويعطينا العقول Dan jawabannya kita katakan, apakah masuk akal dan sesuai dengan akal dan logika yang sehat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan akal kepada kita ويرزقنا الطعام والشراب والنعم dan memberikan kepada kita makan dan minum dan begitu banyak kenikmatan. لنأكل ونعيش كالبهائم. Tujuannya maksudnya adalah agar kita makan dan minum sebagaimana binatang ternak. Apakah mungkin? هل تقبل أن تكون حياتك كحياة الخروف مثلا أو البقرة؟ Apakah kita bisa menerima ya ketika menerima kehidupan kita ini disamakan dengan kehidupan domba atau kehidupan sapi, binatang ternak? الذي يقول نعم نقول له هات هذا العقل الذي أعطاك الله إياه لأنك لا تستحقه. Yang mengatakan jawabannya iya, ya kehidupan kita nggak masalah disamakan dengan hewan ternak, maka bawa sini akalnya karena dia nggak berhak untuk mendapatkan akal ini. فالذي يعتقد أنه خلق ليأكل ويشرب ثم يموت هو كالبقر تأكل وتشرب لتذبح وتموت. كيف يا شيخ؟ فالذي يعتقد أنه خلق ليأكل ويشرب ثم يموت فهو كالحيوانات. Orang yang meyakini bahwasanya hidup dia hanyalah untuk makan dan minum ya sebagaimana binatang ternak seperti kambing dan sapi. وهل يعقل أن الله عز وجل أرسل الرسل وأمر بالجهاد في سبيل الله ليكون الناس يعيشون عبثا؟ Apakah masuk akal Allah Subhanahu wa taala utus para rasul ya? Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk berjihad ya. Allah Subhanahu wa taala lakukan ini semua sementara Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk hal yang sia-sia tanpa tujuan dan maksud. إذن هل يعقل أن نعيش ثم نموت بدون فائدة؟ Apakah masuk akal dan sesuai dengan logika yang sehat kita hidup ya, hidup kemudian kita mati tanpa ada tujuan, tanpa ada pertanggungjawaban? هل توافقوني من يقول بهذا الكلام أنه لا يستحق هذا العقل الذي أعطاه الله إياه؟ Apakah ada yang setuju dengan yang mengatakan pendapat seperti ini? Dia diciptakan tanpa tujuan dan maksud. Ada yang setuju? هل توافقوني أنه لا يستحق هذا العقل أليس كذلك؟ Apakah kita setuju orang-orang yang mengatakan seperti ini orang yang tidak berhak mendapatkan akal yang sehat tersebut? Setuju? Nah. الذي يعتبر حياته وحياة الحيوانات واحدة هذا مثل الحيوان والعياذ بالله. Orang yang meyakini ya kehidupan dia sama dengan binatang, sama dengan hewan ternak, maka orang adalah orang yang tidak berhak mendapatkan akal tadi. ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا أرسل إلينا رسولا. Yang menunjukkan sebagai bukti yang sangat kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita begitu saja tanpa tujuan dan maksud. Bukti yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul. إذا خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا لأنه لم يتركنا هملا أليس كذلك؟ Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, kemudian Allah utus kepada kita seorang rasul karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk hal yang sia-sia tanpa tujuan dan maksud. Bukankah demikian? وهذا ليس فقط مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ini bukan hanya saja umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل كل الأمم السابقة الله عز وجل أرسل إليها الرسل. Bahkan ini ya juga berlaku kepada umat-umat sebelum kita. Semua umat Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para rasul. يقول الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وإن من أمة أي وليس هناك من أمة إلا خلا فيها نذير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali di sana ada yang Allah utus sebagai pemberi peringatan. والنذير هو الرسول. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi adalah rasul. وإذن الله يخبرنا أنه ليس هناك أمة إلا أرسل إليها رسولا. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam Al-Qur'an, tidak ada satu umat pun kecuali di sana ada seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. ويقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu mubashshirina fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Ya, manusia adalah umat yang satu. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para nabi untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Idzan, limadha yursil Allah azza wa jalla ar-rusul? Naam. Limadha yursil Allah azza wa jalla ar-rusul? Oleh karena itu, untuk apa Allah Subhanahu wa taala utus para rasul? Awalan liyuqima 'alaihim al-hujjah. Yang pertama, tujuan Allah mengutus para rasul, Allah ingin memberikan hujjah kepada kita. Wa anna alladhina yu'minuna bir-rusul yastahiqquna an yu'adzabu. Ya, orang yang telah sampai kepadanya rasul, maka dia berhak untuk diazab apabila dia tidak taat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. أي حتى لا يأتي الناس يوم القيامة ويقولون يا رب أنت في الغيب فكيف نعرف أنك موجود. Sehingga kelak di akhirat tidak ada yang bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, engkau adalah gaib, tidak nampak, kami tidak tahu, bagaimana kami bisa menyembahmu. Nah, dengan diutusnya rasul ini, hujjah ini terpatahkan. فكيف يعذب الله عز وجل الناس ولم يرسل إليهم رسولا يخبرهم بوجوده سبحانه وتعالى. Ya, karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membalas manusia atau seorang hamba ya atas apa yang dia lakukan di permukaan bumi, sementara Allah Subhanahu wa taala belum lagi mengutus rasul kepada mereka. أذكر لكم قصة حدثت معي في دعوة غير المسلمين. Ya, beliau akan membawakan cerita yang terjadi ketika beliau berdakwah kepada selain kepada orang-orang kufar, bukan orang-orang muslim. ذهبت قبل 3 سنوات إلى دولة أو جزيرة اسمها مدغشقر. Beliau 3 tahun yang lalu pergi sebuah negara namanya Madagaskar. فذهبنا إلى قرى غير مسلمين. Beliau ketika itu berkunjung ke suatu kampung yang mana kampung tersebut bukan kampung muslim. وهم بسطاء جهال أكثرهم غير متعلمين. Dan mereka kebanyakan mereka adalah orang yang awam, orang-orang yang bodoh, dan mayoritas mereka bukan orang-orang yang terpelajar. وحياتهم غير متطورة مثل حياتكم في إندونيسيا ما شاء الله. Dan kehidupan mereka ya bukan seperti kehidupan kita di Indonesia ini yang masya Allah. فلما جلست مع مجموعة منهم, ketika aku duduk bersama mereka, kata beliau, مرت ماعز. Nah, ketika itu lewat seekor domba. فقلت لهم هل هذه الماعز خلقت نفسها؟ Apakah domba ini menciptakan dirinya sendiri? قالوا لا. Mereka menjawab tidak. قلت من خلقها؟ Kemudian beliau bertanya lagi kepada mereka, terus siapa yang menciptakan domba ini? قالوا الله. Mereka menjawab dengan spontan, Allah. قلت هذا الذي خلق هذه الماعز لابد أن يكون عظيما قادرا أليس كذلك؟ Yang menciptakan domba ini pasti dia adalah zat yang maha agung, yang mampu untuk menciptakan. Bukankah demikian? إذن هل يصلح أن يكون بيننا هذا الإله؟ Oleh karena itu, apakah ada di antara kita yang pantas dan layak menjadi pencipta atau Tuhan? فقالوا لا. Mereka menjawab tidak. إذا لا يوجد مكان يستطيع أن يسع هذا الإله العظيم أليس كذلك؟ Oleh karena itu tidak ada satupun ya tempat atau tidak ada satupun makhluk yang bisa mengaku ya sebagai Tuhan pencipta. فقالوا نعم. Mereka menjawab iya. قلت كيف نعلم بوجوده؟
كيف نعلم Kemudian bagaimana kita bisa tahu dan yakin bahwasanya Tuhan tersebut atau pencipta tersebut benar-benar ada? أليست الحكمة أن يرسل إلينا رسولا؟ Bukankah melalui Rasul yang dia utus kepada kita? ويجب على الناس أن يبحثوا عن هذا الرسول. Dan wajib bagi manusia untuk mencari seorang Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini. فكثير منكم يؤمن بأن عيسى هو الرسول. Ya, dan beliau mengatakan kepada mereka, dan kebanyakan kalian meyakini bahwasanya Isa yang menjadi utusan Allah tersebut. ولكن عيسى عليه السلام أخبركم في كتابكم أنه لم يكمل الرسالة. Akan tetapi Isa yang kalian yakini seorang Rasul tadi kirimkan kepada kita bahwasanya dia sempurna risalah Allah Subhanahu wa taala. وأنه سيأتي بعده نبي يكمل ما بدأ به عيسى عليه الصلاة والسلام. Dan Isa dalam dalam ajaran beliau memberitahukan kepada kita bahwasanya akan datang seorang Rasul yang akan menyempurnakan apa yang telah beliau mulai. وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الذي لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. Dan yang dikabarkan oleh Isa tadi, ini beliau melanjutkan dialog beliau dengan mereka. Yang dikabarkan oleh Isa tersebut adalah Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa Al-Quran yang tidak ada seorang pun yang bisa membawa seperti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. إذن يجب عليكم أن تطيعوا عيسى اليسوع في البحث عن النبي الذي يأتي بعده. Oleh karena itu, apabila kalian yakin bahwasanya Rasul ini adalah Isa, maka wajib kalian taat kepada Isa. Dan mencari Rasul yang telah diberitakan oleh Isa tersebut. وقد جاءكم المسلمون وأخبروكم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. Dan telah datang kepada kalian kaum muslimin dan memberitahukan kepada kalian Rasul tersebut dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن دينه مستمر لأكثر من 1400 سنة. Dan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ada di permukaan bumi lebih daripada 1400 tahun. فاقتنعوا بذلك ودخلوا في الإسلام ولله الحمد. Masya Allah. Dan ketika dialog yang seperti yang beliau adakan ini, akhirnya mereka puas, mereka menerima hujah dari beliau dan semuanya pun masuk Islam. Walillahil hamd. ولو كان معنا وقت لأسمعتكم جزءا من المقطع الذي ينطقون فيه الشهادة. Kalaulah kita memiliki waktu yang banyak, maka kata beliau ingin memperlihatkan video bagaimana mereka mengucapkan syahadatain, bersyahadat. إذن أنا أنظر لعله هناك تلفاز ما في. لا ما في. طيب. إذن عرفنا أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا الرسول. Oleh karena itu, sekarang kita tahu dan benar-benar sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. وأنه أرسل إلى الأمم التي قبلنا أيضا رسل. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah utus kepada umat-umat sebelum kita seorang rasul. ليقيم على الناس الحجة كما ذكرنا قبل قليل. Agar Allah Subhanahu wa taala memberi dengan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hujah agar mereka nanti para manusia tidak lagi bisa berhujah, beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awhayna ilayka wa ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu dan kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. ثم قال الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس حجة عند الله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengadakan hujjah atau tidak memberikan kesempatan kelak nanti untuk manusia untuk beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. انتهى الوقت. نعم. لماذا؟ نؤذن ثم نكمل إن شاء الله. بارك الله فيك. Silakan. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إذا قلنا الله عز وجل أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Oleh karena itu kita telah katakan tadi, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita seorang rasul agar manusia kelak tidak lagi bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mungkin mengazab ya suatu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul.
أما الحكمة الثانية أو الفائدة الثانية من إرسال الرسل Nah, الحكمة أو الفائدة الثانية adapun tujuan dan hikmah ya diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul حتى يبلغ الناس ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منهم. ya, agar rasul ini bisa menyampaikan kepada sekalian manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. فنحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى غيب لا يمكن أن يراه أحد. Karena kita telah katakan Allah Subhanahu wa taala gaib, tidak bisa seorang pun melihatnya. فكيف نعلم أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بكذا وكذا وكذا أو ينهانا عن كذا وكذا وكذا. Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ini dan itu atau melarang kita dari perbuatan-perbuatan tertentu. فكيف نعلم أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة ولو علمنا كيف نعمل هذه الأعمال. Ya, dan bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk salat, untuk zakat. Adapun walaupun kita tahu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat dan zakat, dan kita bagaimana pula kita tahu bagaimana cara melakukannya. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كباقي الأمم محتاجة إلى رسول يعلمها ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منها. Oleh karena itu, umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membutuhkan seorang rasul sebagaimana halnya umat-umat sebelum kita. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى لنا محمدا عليه الصلاة والسلام رسولا. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala utus untuk kita atau kepada kita seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasula kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami juga telah utus sebelum kalian kepada Fir'aun seorang rasul. إذن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Dan kami telah utus ya kepada Fir'aun seorang rasul, fa'asa Fir'aun ar-rasula, akan tetapi Fir'aun tidak mentaati perintah atau apa yang dibawa oleh rasul tersebut, dan kami pun mengazab Fir'aun tersebut dengan azab yang sangat pedih. فأخذناه أخذا وبيلا أي أهلكناه هلاكا عظيما. Ya, fa'akhadnahu akhdhan wabila, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah Subhanahu wa taala hancurkan dia dari permukaan bumi ini. ومن الأمور الجميلة التي قالها العلماء في هذه الآية Ya, di antara hal yang sangat indah yang disebutkan para ulama tentang ayat ini, لماذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى فرعون رسولا عندما أخبرنا أنه أرسل إلينا رسولا. ya, untuk apa atau kenapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala utus juga kepada kita seorang rasul? من يعرف السبب؟ Ada yang tahu kenapa atau untuk apa? ليحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نخالف الرسول كما خالف فرعون الرسول فيصيبنا ما أصابه فرعون. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan peringatan kepada kita. Orang yang melanggar atau tidak mematuhi perintah seorang rasul, maka dia akan mungkin saja juga menimpanya apa yang telah menimpa Fir'aun ketika dia melanggar atau tidak mentaati rasul yang diutus kepadanya. فمن أطاع هذا الرسول دخله. Nah, فمن أطاع هذا الرسول دخله. خليهم يكملوا. maka barang siapa yang mentaati rasul ini, فمن أطاع هذا الرسول دخل ماذا؟ أين يدخل؟ ya, orang yang taat kepada rasul ini, yang mentaati rasul utusan yang diutus kepadanya, dia masuk ke golongan yang mana? دخل إيش؟ كأنكم نعستم. Ya, masuk ke mana? Apakah kalian mulai mengantuk, kata beliau. فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة. Iya. Karena yang taat kepada rasul ini, maka dia adalah berhak masuk ke dalam surga.
ألم يقل الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima," dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yang sangat agung. ألم يقل الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang nantinya akan bersama orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat, minan nabiyyin, dari karangan para nabi, minan nabiyyina was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. كذلك من يعصيه دخله. Oleh karena itu demikian juga orang yang melanggar atau tidak taat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam أين يدخل؟ masuk ke dalam apa, Pak? Nar yakun. النار. Ya, na'am, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. يبدو استيقظوا من النعاس. Ya, sekarang mulai bangun kata beliau. طيب قال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. Lah karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. فنحن وإياكم ولله الحمد أطعنا الرسول أم عصينا الرسول. Kita ya walillahil hamd, apakah masuk ke golongan yang taat kepada Rasul apa orang yang tidak taat kepada Rasul? أطعنا. وأختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. Yang jawabannya jelas ya, dan beliau akan tutup dengan sebuah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى أي في عافية وسلامة إلا من أبى أي رفض. Ya, hadis yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku akan selamat. قالوا يا رسول الله ومن يأبى. Kemudian beliau mengatakan, kecuali orang yang enggan untuk selamat. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapa yang enggan, yang tidak mau? قال من أطاعني دخل الجنة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, mengikuti tuntunanku, maka dia akan masuk surga. ومن عصاني فقد أبى. Dan yang tidak mengikutiku, yang menentangku, yang tidak mengikuti ajaranku dan sunnahku, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga atau enggan untuk selamat. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن عصاني دخل النار. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'asani dakhalan nar." Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka pasti dia masuk neraka. فالحمد لله الذي جعلنا ممن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام. Oleh karena itu, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. خلاص؟ كم باقي؟ نصلي ولا خلاص؟ خلاص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. قل لهم بعد العشاء بعد الصلاة إذا من يريد أن يسأل سؤال نعم. نجيب عليه إن شاء الله. Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita sampai di sini, dan insyaallah setelah salat Isya bagi yang mempunyai pertanyaan, ya, boleh nanti disiapkan pertanyaannya, boleh melalui tulisan atau melalui lisan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan seumur hidup mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita di sini ingin meninggalkan bekas. Kita ingin meninggalkan efek dalam hidup kita setelah kita wafat. Kita buat masjid,
Kita buat tempat orang menimba ilmu agar ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan tempat ini masih dipakai orang 100 tahun, 200 tahun, Allahu alam berapa tahunnya, mudah-mudahan masih dipakai kaum muslimin belajar di sini. Dan kita dapat pahala ketika mereka sholat, ketika mereka beribadah di tempat ini, kita dapat pahala. Dan ketika mereka pulang ke kampung mereka, mengajarkan ilmu yang mereka pelajari di sini, menyebarkan agama di kampung mereka, berapa pula pahala yang bisa kita dapatkan. Inilah sebenarnya yang mau kita kerjakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana kakek kita juga sudah telah pergi meninggalkan dunia ini. Semua yang kita usahakan tidak akan kita bawa mati. Tahukah, salah satu angan orang yang hendak meninggal dunia adalah ingin bersedekah. Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Dia ingin bersedekah, ingin jadi orang baik, jemaah. Maka agar harta yang kita kumpulkan tidak sia-sia, bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbagi dan bersedekah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, alhamdulillah telah membebaskan lahan dan kita juga telah selesai memasang tiang pancang. Tinggal sekarang kita ingin membangun konstruksi untuk masjid dan asrama. Maka harapannya kaum muhsin dan muhsinat yang memiliki kelebihan harta, maka berbagilah. Ini menjadi salah satu tempat untuk kita berbagi harta kita. Nggak harus besar yang kita berikan. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Tapi dengan kontribusi umat Islam di seluruh penjuru negeri ini, insya Allah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah bisa cepat dibangun dan bisa segera memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ditunggu kontribusinya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ananda para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sesi berikutnya kita akan mengajukan kepada Syekh pertanyaan-pertanyaan. Ya, silahkan yang punya pertanyaan nanti diajukan. Yang mau bertanya langsung silahkan diangkat tangannya, atau bisa juga pertanyaan melalui kertas. السؤال الأول شيخنا هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يمكن تلخص لنا بعض الآداب لطالب العلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول كما قال وكيع للإمام الشافعي، قال وكيع للإمام الشافعي قال إن العلم نور الله لا يؤتاه عاصي. Ya, jawaban beliau itu apa yang telah dinasihatkan kepada Waki', gurunya Imam Asy-Syafi'i, kepada Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Beliau menasihatkan kepada Syafi'i bahwasanya ilmu adalah cahaya
Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin diberikan kepada yang gemar bermaksiat. وكان هذا الجواب منه لما راجعه الإمام الشافعي وشكى له سوء الحفظ. Ya. Nasihat ini diberikan oleh Waki', guru Imam Syafi'i kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang curhat untuk bertanya kepada Waki', kepada guru beliau tentang buruknya atau rusaknya hafalan beliau. فقال شكوت إلى وكيع Tinggalkan perbuatan maksiat. فقال اعلم أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Kata Waki' kepada Syafi'i, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin diberikan atau didapatkan oleh pelaku maksiat. وكذلك أيضا أوصيهم بما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه وأرضاهم. Dan juga aku ingin mewasiatkan kepada kita semua, yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. فقال يا رسول الله أوصني. Abu Dzar suatu hari pernah minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat untukku." فقال عليك بتقوى الله. Wasiat yang pertama disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Abu Dzar, hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. أي افعل الأوامر واترك النواهي المحرمات. Naam. افعل الأوامر واترك النواهي المحرمات. Yang dimaksud dengan takwa adalah kerjakanlah perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala bentuk larangan. فقال يا رسول الله زدني أي أعطيني زيادة في النصيحة أو الوصية. Kemudian Abu Dzar minta lagi kepada Nabi, karena Al-Quran tersebut adalah pegangan untukmu di permukaan bumi ini. وأن يتعود على القراءة في المصحف. Dan hendaklah dia senantiasa membaca Al-Quran dari mushaf. إذن يحاول أن يحفظ من القرآن. Ya, jadi hendaklah dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. ويكثر القراءة من المصحف. Dan dia juga di samping menghafalkan Al-Quran juga memperbanyak membaca Al-Quran langsung dari Al-Quran. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mendapatkan atau meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran dari mushaf. وأخيرا أوصيهم بالحرص على الوقت وأن ينشأ في طاعة الله. Dan yang nasihat beliau yang ketiga, wasiat beliau adalah hendaklah seorang penuntut ilmu bisa untuk menjaga waktu dan mempergunakan waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ليكون من الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر شاب نشأ في طاعة الله. Agar dia mendapatkan keutamaan, ya, 7 golongan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada ketika itu naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, ya, yang tumbuh dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fik. Pertanyaan tadi itu nasihat untuk nasihat beliau tentang adab, sebagian adab dalam menuntut ilmu. Wasu'alul akhar syekhana, ma hiya al-adab, ya, athna al-muamalah ma'an nas ilman anna manhajana yakhtalif an manhajihim. أقول اتق الله في التعامل مع الناس. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana adab kita bermuamalah dengan orang yang beda manhaj dengan kita. Yang pertama kata beliau, nasihat beliau,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah bersama manusia, bersama masyarakat. فعاملهم بما أنت أهله أي حسب أخلاقك ودينك. Dan bermuamalahlah dengan mereka sesuai dengan akhlak. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ميزانا في التعامل مع الناس. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bagi kita pegangan ya dalam bermuamalah dengan manusia. لو طبقناه على أنفسنا وكل واحد طبقه على نفسه لما وجد خلاف وكره بين الناس. Ya, apabila masing-masing kita mempraktekkan ya mempraktekkannya setiap kita mempraktekkannya pada dirinya masing-masing, maka dipastikan akan ada perpecahan atau perselisihan kita sesama kita. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, فلتأته منيته أي وفاته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. Ya, hendaklah dia mati ya ketika maut datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. اسمع آخر الحديث. Dan dengarkanlah akhir dari hadis ini. وَلْيَأْتِ النَّاسِ مِثْلَ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. Dan hendaklah dia bermuamalah dengan orang lain sebagaimana dia menginginkan orang lain tersebut bermuamalah terhadap dirinya. فإذا أراد أن يتصرف مع أحد تصرفا فليسأل نفسه هل أحب أن يتصرف معي مثل ما أنا أتصرف معه. Ya, apabila ya kita ingin memperlakukan orang lain, maka tanyakan diri kita, apakah kita ingin juga dan kita ridho dengan ketika perlakuan tersebut dilakukan kepada kita. Ya, ini cara bermuamalah dengan orang lain secara umum. Naam. Wa su'alul akhar, pertanyaan yang lain, mengapa Imam Ahmad lebih banyak meriwayatkan hadis dibanding imam madhab lainnya, padahal Imam Abu Hanifah lebih dekat dengan tabi'in. Hada sa'il yaqul syekhana barakallahu fik, kama arafna anna al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala min ruwatil hadis al-mukthirin yani fi riwayatil hadis. Wasu'al limadha كانت روايته أكثر من بقية الأئمة المذاهب علما بأن الحنيفة هو أقرب إلى عصر الصحابة أو إلى التابعين. نعم. أقول بارك الله فيكم الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150 للهجرة. Ya. Kata beliau Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, 150. وفي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة ولد الإمام الشافعي. Di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah lahirlah Imam Asy-Syafi'i. والإمام أبو حنيفة كان في بغداد. Imam Abu Hanifah beliau tinggal di kota Baghdad. وكان في زمانه لم يكن مجالس الحديث كثيرة كما كانت بعد ذلك. Ya, ketika itu majelis-majelis hadis, halaqah-halaqah hadis tidak banyak ya seperti majelis-majelis setelah zamannya Imam Abu Hanifah. والإمام أحمد رحمه الله ولد بعد وفاة الإمام أبو حنيفة بأكثر من 10 سنوات. بأكثر من 10 سنوات. Iya. Dan Imam Ahmad lahir setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, ya, lebih kurang 10 tahun atau lebih setelah wafatnya Imam Abu Hanifah. ولما كبر الإمام ازدادت وكثرت مجالس الحديث. Dan ketika Imam Ahmad tumbuh dewasa, ya, ketika itu sangat banyak halaqah dan majlis hadis. كذلك الإمام أحمد كان يميل إلى علم الحديث أكثر من علم الفقه. Ya, dan juga Imam Ahmad ini, ya, kecenderungan beliau kepada ilmu hadis. Fiqh. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau lebih cenderung kepada ilmu fikih, mendalami ilmu fikih. Ini yang menjadi penyebab kenapa Imam Ahmad lebih, ya, banyak riwayatnya dari imam-imam mazhab lain, terutama Imam Abu Hanifah. Nah. Wa su'alul akhar,
هذا السائل يقول هل يجوز للداعي اقرأ باللغة. أي نعم. Bolehkah seorang ustadz berdakwah dengan cara menyindir seorang di sebuah taklim atau di media? Ya. يقول السائل هل يصلح للداعي أثناء الدعوة أو أثناء إلقاء المحاضرة يتكلم عن شخص في درسه أو عن في الوسائل الإلكترونية. إذا كانت هناك مصلحة في ذلك فلا بأس. Ya. Atau ini kembali kepada seorang dai tersebut. Kalau dia melihat di situ ada maslahat untuk menyinggung hal tersebut, maka tidak ada masalah, kata beliau. وإظهار النعم إذا كان يترتب عليها مزيد من الفائدة فتجوز أن تظهر. Ya. Dan menampakkan nikmat yang dirasakan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apabila di sana memang ada faedahnya bisa orang ambil, maka juga tidak ada masalah. فما الدليل على ذلك؟ Apa dalilnya? إن تبدوا الصدقات فنعمه إن تبدوا الصدقات فنعمه أي أن تظهروها ففعلكم حسن. Ya. Apabila kalian menampakkan sedekah, maka pekerjaan tersebut, perbuatan tersebut bagus, baik, kata Allah Subhanahu wa taala. فإنه قد يراك من تتصدق فيتشجع ويتصدق معك. Ya. Karena ketika bersedekah, kita melihatkan di depan umum kita mengeluarkan uang, bersedekah, bisa jadi ini menyebabkan orang juga mengikuti pekerjaan kita. ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوم فقراء أمر الصحابة بالصدقة. Ya, karena pernah suatu kasus, ketika orang-orang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk bersedekah. فأصبح كل واحد يأتي بما يستطيع ولو كان شيئا يسيرا. Ya. Oleh ketika itu datanglah semua sahabat membawa apa yang mereka sanggupi, walaupun harta yang tidak seberapa. ووضعوه أمام النبي عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون. Ya, dan mereka datang membawa, menghadirkan sedekah tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang menyaksikan hal tersebut. فأخذوا يتشجعون على ذلك. Dan mereka pun ketika melihat, mereka pun berlomba-lomba. فاجتمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام كوما من الطعام والملابس. Ketika itu terkumpullah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah yang sangat besar dari berupa makanan dan pakaian. والدرس والموعظة هي أصل العمل ظاهر. Dan taklim atau muhadarah asalnya dia adalah sebuah amalan yang zahir, yang bisa disaksikan oleh semua orang. فإذا كنا نخشى من الرياء فالأصل ألا نتكلم. Ya, kalau kita katakan tidak boleh kita memperlihatkan karena takut riya, maka enggak bisa kita menyampaikan dakwah, kata beliau. والحضور إلى المسجد أيضا عمل ظاهر. Dan kedatangan antum ke sini juga merupakan amalan yang zahir, yang bisa disaksikan dan dilihat oleh semua orang. تفضل. Nah. يا شيخ. Nah. Kurang jelas, Pak, mungkin mendekat. Lagi. قرب يا شيخ، قرب. Nah. أعطيه الميكروفون وقول له يختصر. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk seluruh orang tua dan anak-anak. Di sini saya meminta nasihat kepada Syekh berkaitan dengan kepada anak-anak, langsung kepada anak-anak itu aktivitas نعم. سائل يقول كما علمنا أننا الآن نعيش في الزمان حيث انتشر فيه الوسائل الإلكترونية، ما نصيحتكم للآباء في توجيه أبنائهم تجاه هذه الوسائل؟ الوصية أن يزيد من مناعتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والخشية من الله سبحانه وتعالى في الغيب. Ya, caranya, kata beliau, nasihat beliau yang pertama, hendaklah kita senantiasa membimbing anak kita, menanamkan kepada anak kita ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
وأن يحاور أبناءه بأن هذه المعاصي فائدتها قليلة والذنوب عليها كثيرة. Dan hendaklah kita biasakan, tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya maksiat yang didapatkannya melalui gadget atau elektronik yang ada sekarang ini, kenikmatannya hanya sesaat, akan tetapi dosanya sangatlah besar. وهل يرضى لنفسه إذا كان على معصية ينصح الابن إن كان على معصية هل يحب أن يموت وهو في هذه المعصية؟ Dan juga hendaklah seorang tua mengajak anaknya diskusi, apabila anaknya bermaksiat dengan HP, katakanlah dengan HP tersebut, apakah dia ingin mati dalam keadaan bermaksiat tersebut? فكم من شخص مات أثناء هذه المعصية والعياذ بالله. Karena betapa banyak orang meninggal dunia ketika dia dalam keadaan bermaksiat. والعياذ بالله. وإذا استطاع أن تكون عنده مراقبة دون تسلط على الابن فلا بأس بذلك. Apabila orang tua bisa memantaunya, senantiasa memantau dan memberikan perhatian khusus, maka ini tentu bagus, tanpa bertindak dengan semena-mena atau dengan tindakan kasar kepada anak kita. لكن المهم أن يزيد من مناعة الشاب أو الفتاة بتقوى الله والشعور بمراقبة الله عز وجل. Yang terpenting hendaklah kita senantiasa tanamkan kepada anak kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memantau dan memperhatikan kita. Naam. انتهى الوقت. يمكن باقي نصائح خاصة لطلاب العلم. ذكرنا أزيد على ما سبق، يقول لهم نصيحة. دقيقتين فقط. Karena memang waktu kita telah habis, mungkin beliau akan tutup dengan beberapa nasihat untuk ananda para santri tulabul ilm. Naam, تفضل. أقول زيادة على ما قلت، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة مخوف جدا لنا. Tambahan dari apa yang telah beliau sampaikan, sebenarnya nasihat-nasihat tadi sebenarnya udah mencakup atau merangkup nasihat untuk para santri, maka beliau akan tambahkan dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan kita. يصلح للصغار ويصلح للكبار. Dan hadis ini bisa untuk remaja, untuk ananda yang masih remaja, dan bisa juga untuk orang tua. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزولا قدما عبد يوم القيامة أي لا يغادر أرض المحشر أو أرض الحساب. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak dan beranjak telapak kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat, hatta yus'al 'an arba', sampai dia ditanyakan tentang 4 perkara. 'An umrihi fima afnah, yang pertama dia akan ditanyakan tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa 'an shababihi fima ablah, yang kedua tentang masa mudanya, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia perbuat, untuk apa dia habiskan. Wa 'an ilmihi madza 'amila bihi, dan dia juga yang ketiga akan ditanya an ilmihi ma 'amila bihi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan yang keempat dia akan ditanya an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan harta ini dan untuk apa dia belanjakan harta tersebut. Fa antum ya tullab al-ilm al-an, oleh karena itu kalian wahai para ananda penuntut ilmu, satsaluna an a'marikum kulliha an umrikum kullih, kalian kelak pada hari kiamat akan ditanyakan terhadap ilmu kalian semua, umur kalian seluruhnya. وعن هذه الفترة التي أنتم فيها وهي مرحلة الشباب. Dan kalian juga akan ditanya tentang kalian sekarang berada padanya, yaitu tentang masa remaja. فلا تضيع الوقت, maka jangan sekali-sekali menyia-nyiakan waktu. فيما يضرك ولا ينفعك, menyia-nyiakan waktu dalam hal yang bisa mendatangkan mudarat kepadamu dan tidak akan bisa dan tidak memberikan manfaat sedikit pun untukmu. وقرأ علينا الشيخ في الصلاة, kita tadi membaca qaul Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma minkum darajat. Imam kita membaca Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu
beberapa derajat. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم سبب لأن يرتفع الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. Dan di ayat ini jelas bagi kita bahwasanya ilmu merupakan salah satu sebab tingginya derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. وقال الله سبحانه وتعالى نرفع درجات من نشاء. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, kami akan meninggikan derajat siapa yang kami inginkan. قال الإمام مالك بالعلم. Ya, Imam Malik ketika mengomentari ayat ini kata beliau apa? Bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat seorang hamba dengan ilmu. فطالب العلم وحافظ القرآن يحترمه جميع الناس. Ya, karena orang yang berilmu dan orang penghafal Al-Qur'an dia akan dihormati dan akan dimuliakan oleh orang lain. عندما نشاهد أحيانا في وسائل التواصل أطفالا صغارا يحفظون القرآن نشعر أنهم كبار. Ya, makanya ya kadang kita menyaksikan di media sosial ya, kita saksikan anak-anak kecil tapi dia dihormati oleh orang-orang tua, orang-orang yang dewasa. ومن المهم مع طلب العلم وحفظ القرآن حسن الخلق. Ya, dan yang terpenting yang perlu kita garis bawahi ya, penuntut ilmu, penghafal Al-Qur'an penting dan perlu dia untuk senantiasa berakhlak baik, berakhlak mulia. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان خلقه القرآن. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluqul Qur'an. Akhlak Nabi tersebut adalah Al-Qur'an. فإذا كان صاحب علم وخلق حسن يحترمه الناس ويفعلون مثل ما يفعل. Ya, oleh karena itu apabila dia adalah seorang yang punya ilmu dan dia memiliki akhlak, adab yang baik, maka orang-orang akan memuliakannya dan orang-orang juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. وإذا نصحهم فإنهم يقبلون منه النصيحة. Ya, ketika dia menyampaikan dakwah, menasihati masyarakatnya, maka orang-orang akan menerima dakwah dan nasihat tersebut. فيتكون أعمالهم في ميزان حسناته. Ya, oleh karena itu amalan ya orang-orang yang didakwahi dia tadi ketika dia menerima dakwah akan dicatat menjadi amal kebaikan dia. فلو تكلم في 100 شخص مثلا وعلمهم سنة أو طاعة من الطاعات. Ya, misalnya dia mendakwahi 100 orang, mengajarkan kepada orang tersebut sunnah dan orang tersebut melakukan ketaatan, mengamalkannya. أو علمهم مسألة شرعية. Atau dia ajarkan kepada mereka satu permasalahan syariat. ففعلوا فيها فأخذوا بهذه النصيحة وقاموا بها. Dan mereka menerima nasihat tersebut dan mengamalkannya. فستكتب له أجر 100 شخص مع أنه شخص واحد. Ya, dan dia perhatikan, dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mengamalkan dan menerima ilmu dia tersebut. فالنبي يقول الدال على الخير كفاعله. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan ya satu perbuatan baik, maka dia seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. فإذا مات يكون الأجر جاريا عليه وهو في قبره. Apabila dia meninggal dunia, orang menyampaikan ilmu tadi meninggal dunia, dia tetap akan selalu mendapatkan pahala meskipun dia telah terbujur di kuburannya. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang masyhur, apabila seorang anak cucu Adam meninggal dunia, semua amalannya akan terputus illa min 3, kecuali 3 perkara. ولد صالح يدعو له. Yang pertama adalah dia meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. فإذا قلت يا طالب العلم ولد صالح فإن أباك إن مات فإنه يؤجر عليك. Ya, oleh karena itu apabila engkau ananda para penuntut ilmu menjadi anak yang soleh dan engkau berdoa untuk orang tuamu, maka orang tuamu yang telah meninggal akan mendapatkan pahala. قال أو صدقة جارية. Atau sedekah jariyah. أو علم تركه وراءه. Atau yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkannya setelah kepergiannya. أو علم علمه. Atau ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain. فيكون ميتا ويكون أجر الناس الذين علمهم في ميزان حسناته. Ya, dan dia meninggal dunia dan pahala dari apa yang telah didakwahkan, diajarkan kepada orang lain akan menjadi catatan amalan untuknya sedangkan dia telah terkubur di kuburannya.
فأي شيء أعظم من هذا يا طلاب العلم؟ Apakah ada yang lebih agung dan mulia dari ini, wahai ananda para santri? فهنيئا لكم طلب العلم. Oleh karena itu maka bangga dan berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang penuntut ilmu, وحفظ القرآن menjadi seorang penghafal Al-Qur'an, وتعلم علم الدين. dan mendalami ilmu agama. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا وأن يجعلكم من المقبولين. Ya, beliau mendoakan kita semua agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Syekh bisa bermanfaat bagi kita, bisa menambah ilmu kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan apa yang mereka kerjakan seumur hidup mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kita di sini ingin meninggalkan bekas. Kita ingin meninggalkan efek dalam hidup kita setelah kita wafat. Kita buat masjid, kita buat tempat orang menimba ilmu agar ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan tempat ini masih dipakai orang 100 tahun, 200 tahun, Allahu alam berapa tahunnya, mudah-mudahan masih dipakai kaum muslimin belajar di sini. Dan kita dapat pahala ketika mereka sholat, ketika mereka beribadah di tempat ini, kita dapat pahala. Dan ketika mereka pulang ke kampung mereka, mengajarkan ilmu yang mereka pelajari di sini, menyebarkan agama di kampung mereka, berapa pula pahala yang bisa kita dapatkan. Inilah sebenarnya yang mau kita kerjakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Kita akan meninggalkan dunia ini sebagaimana kakek kita juga sudah telah pergi meninggalkan dunia ini. Semua yang kita usahakan tidak akan kita bawa mati. Tahukah, salah satu angan orang yang hendak meninggal dunia adalah ingin bersedekah. Fa'asaddaq wa akum minas salihin. Dia ingin bersedekah, ingin jadi orang baik, jemaah. Maka agar harta yang kita kumpulkan tidak sia-sia, bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbagi dan bersedekah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, alhamdulillah telah membebaskan lahan dan kita juga telah selesai memasang tiang pancang. Tinggal sekarang kita ingin membangun konstruksi untuk masjid dan asrama. Maka harapannya kaum muhsin dan muhsinah yang memiliki kelebihan harta, maka berbagilah. Ini menjadi salah satu tempat untuk kita berbagi harta kita. Nggak harus besar yang kita berikan. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma.
Tapi dengan kontribusi umat Islam di seluruh penjuru negeri ini, insya Allah Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah bisa cepat dibangun dan bisa segera memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ditunggu kontribusinya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum